Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monologic by Loud News Management. Saya Ucok Nasti Almedani. Surat terbuka untuk Capres 2024 dari Monologic. Menyimak debat capres kedua, beragam sekali komentar-komentar dari masyarakat. Tapi masyarakat tuh menurut Monologic, ada masyarakat yang benar-benar masyarakat, ada masyarakat politik, dan masyarakat maya. Semua menilai bahwa debat capres kedua kemarin ya bisa memberikan rasa yang beda sih dari debat capres yang pertama. Karena apa? Ada yang tetap pada karakter aslinya, ada yang mulai menunjukkan tajinya, tapi ada juga yang kurang maksimal. Katanya sih sedang tidak fit. Tapi masing-masing ingin tampil perfect sebenarnya. Nah, kemarin tuh ada yang bikin kita salfok. Fashion dari paslon nomor 3. Keren banget loh. Paslonnya keren banget. Paslon nomor 3 fashionable banget. Boleh kali kirim ke Love News TV. Asli keren. Dan sepertinya komplit ya. Ada juga pengarah fashion gitu di paslon nomor 3. Nah, bicara trending, kemarin tuh trending ialah penyajian data versus data. Walaupun paslon nomor 2 seperti kurang siap. Entah kenapa dalam menyajikan data by data. Nah, ini nih, publik itu taunya adalah bukan soal datanya. Tapi ketika paslon itu emosian, itu yang bahaya. Semakin kemari debat, semakin menyajikan program-program jika terpilih. Jika saya terpilih nanti, kami akan ini, kami akan itu. Pokoknya membuat yang nonton itu terbelalak. Untungnya nih, aturan debat kemarin itu sudah diubah. Karena debat cawapres kemarin ada singkatan yang ya food gitu deh. Soal yang dipertanyakan oleh paslon nomor 2 kepada paslon nomor 1. KPU jeli dalam hal ini dan thank you, berarti fair untuk pelaksanaan debat capres yang kemarin. Monologic hadir kali ini setelah sudah ada 3 konten yang rilis. Konten presiden dan wakil presiden, Santri Mahat Al-Zaitun. Episodenya itu membangkitkan batang terendam. Dan ternyata mereka layak loh untuk kalau mereka nantinya mau mencalonkan diri menjadi presiden dan calon wakil presiden the next. Mau bicara apa, itu mereka gape banget. Mau bicara soal agama, mau bicara soal konsep, mau bicara soal program apa, green economy, blue economy, mereka gape banget. Kalau nggak percaya, silakan cek Log Is Files episode membangkitkan batang terendam.
Ada Presiden kedua Santri Mahat Al-Zaitun, Sofi Alwidat binti Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Saat ini beliau seorang pengusaha floris, petani, dan budidaya sedap malam. Parenting, dan yang paling penting, dari kesibukannya tetap menjadi ibu rumah tangga. Terus yang kedua ada Presiden ke-17 Santri Mahat Al-Zaitun, namanya Sabani Ramadan. Saat ini masih menjadi taruna di sekolah Poltek Kelautan Pangandaran. Calon pengusaha Blue Economy, dan yang paling keren adalah dia akan kembali ke Mahat Al-Zaitun membantu Syekh Panji Gumilang dalam hal Blue Economy. Yang ketiga adalah ada Wakil Presiden ke-12 Mahat Al-Zaitun, Wildan Khalid LC, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, tapi sekarang menjadi pengurus pesantren Mahasantri di Bandung. Baru 3 alumni yang tampil, namun sudah memberikan warna, kontribusi, gagasan untuk Indonesia Raya. Tahu banget mereka, Indonesia Raya mau diapain? Coba deh, kali aja gitu kan. Mau diskusi dengan anak muda selain Mas Gibran. Ada loh Mas Wildan, Mas Bani, dan Teh Sofi kami menyebutnya. Keren-keren kok ide-ide dan gagasan-gagasan. Silakan. Kemudian sesuai dengan judul di atas, ya, Monologic akan menyampaikan surat terbuka. Ada 9 poin yang ingin kami sampaikan kepada beliau-beliau yang nantinya terpilih. Atau kalau mau terpilih, ikuti rekomendasi yang diberikan oleh Monologic. Nggak berle alias nggak berlebihan, karena memang inilah kondisi Indonesia Raya yang harus diperhatikan. Kalau soal program, ya apa aja sih bisa gampang gitulah bahasanya ya. Tapi apakah program itu menyentuh dengan kondisi hari ini dan milenium yang akan datang? Kan kita nggak mau berhenti hari ini atau berhenti 2030, betul? That's why silakan simak rekomendasi, ada 9 dari Monologic. Saya bacakan. Kepada Capres 2024 Republik Indonesia, kami ajukan 9 poin rekomendasi yang dapat Anda perhatikan. Yakni, yang pertama, prioritaskan kesehatan, pendidikan ekonomi, dan ekonomi pendidikan bangsa Indonesia. Karena itu IPM harus diwujudkan. Gak usah susah-susah nyari-nyari objek apa aja sih gitu kan, gak usah. 3 saja cukup: kesehatan, pendidikan, ekonomi. Atau bolehlah diambil jargon sehat, cerdas, manusiawi. Yang kedua, pemimpin itu yang terlihat adalah karyanya. That's why buat program thinkable. Ya. Yang ketiga, baik agenda formil atau agenda non formil diajak yang ada di situ atau yang ada dimanapun untuk mengumandangkan Indonesia Raya 3 stanza anthem kita. Karena di situ ada doa leluhur bangsa Indonesia. Silahkan dicek setiap 1 stanza, 2 stanza, dan 3 stanza. Itu doa. Kan kalau mau memulakan apapun harus dengan doa. Maka mulakan dari sekarang, kumandangkan Indonesia Raya 3 stanza. Yang keempat, bangun green economy. Ya, bangun green economy dan jadikan konglomerasi. Ya bolehlah hilirisasi, tapi utamakan konglomerasi. Dan yang paling penting adalah kembalikan kejayaan bangsa Indonesia swasembada pangan. Kelima, fokus kepada blue economy. Pasti tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki garis
pantai terpanjang di dunia kedua. Ya, kedua, bukan paslon. Dari setelah Kanada. Dan ingat, nenek moyangku seorang pelaut, Jalasweva Jayamai. Keenam, menjadi bangsa yang mandiri. No import-import, apalagi itu adalah komoditi pertanian. Kasihan petani, bos, ya. Gula, beras, banyak kok. Banyak sudah Indonesia. Oke. Ketujuh, Indonesia darurat generasi perokok. Ingat, rokok itu jembatan kepada narkoba. Maka harus tegas kepada perokok usia dini, tindak tegas. Nomor 8. Nah, ini urusannya dengan korupsi. Gimana sih caranya? Caranya mungkin ya, pakai jargon di seluruh pemerintahan atau pengelola negara ini. Dengan cara jargonnya sehat, cerdas, manusiawi. Bahaya laten korupsi itu sangat dahsyat. 9 atau yang terakhir, jauhkan generasi dari hutang. Buat gagasan untuk bayar hutang saat ini tuh pakai apa? Oke. Terakhir, berita terakhir yang saya dengar adalah bahwa Indonesia itu sudah darurat hutang loh. Sudah diperingatkan oleh dunia, hutangnya sudah sangat memprihatinkan. Jangan sampai ibu yang melahirkan, anaknya lahir, terus minta masuk lagi. Karena apa? Dia tahu utang Indonesia sudah bejibun dan sangat memprihatinkan. Oke, 9 poin di atas adalah rekomendasi monologik kepada Capres 2024 menuju Indonesia Emas dan Indonesia Must Be Strong harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monologik by Log News Management, Ucok Nasti Al Medan.